Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini kita berada di Dr. Swanning. Kebetulan kita sudah bersama penggiat sejarah nih, Mas Pandu ya. Hari ini kita akan fokus untuk mengetahui nih informasi seperti apa ceritanya Trimerjo Heritage. Oke, kita langsung aja dengan narasumber kita, Mas Pandu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Baik, Om. Oke, bisa dikenalin, Mas, dengan apa nih dan mengenai Trimerjo Heritage ini bagaimana gitu? Perkenalkan, nama saya Pandu Pinuju Widodo. Saya salah satu seorang yang sedikit suka sejarah. Kalau dibilang suka banget ya tidak, sedikit suka sejarah. Yang kebetulan tinggal dan tumbuh di wilayah Trimurjo, di daerah Trimurjo yang sekarang menjadi salah satu kecamatan di Lampung Tengah. Oke, jadi penggiat sejarah khususnya Trimerjo Heritage ya? Iya, lingkupnya Trimerjo Heritage. Nah, Trimerjo Heritage ini apa, Mas, itu pengertiannya dan bagaimana aktivitasnya itu? Trimerjo Heritage ini sebuah komunitas ya, organisasi yang menjadi wadah untuk orang-orang di Trimurjo ataupun luar Trimurjo juga bisa, yang baik background akademisi ataupun orang-orang awam, masyarakat umum boleh, yang punya minat atau daya tarik tentang dunia sejarah, khususnya sejarah lokal mengenai Trimurjo itu sendiri. Nah, jadi yang ingin mengetahui tentang histori daripada Trimerjo dan koloni Sukadana bisa bertanya ke Trimerjo Heritage ini ya? Iya, biasanya Trimerjo Heritage itu kita melakukan riset penelitian kecil gitu untuk mengulik informasi, baik itu sumber-sumber lisan, sumber-sumber benda, sumber-sumber lainnya yang ada di Trimurjo untuk didistribusikan ke masyarakat gitu. Oh gitu. Untuk sekretariatnya kalau yang mau dihubungi kemana gitu, udah ada apa belum, Mas? Sekretariatnya ada tadinya, cuman sekarang karena setelah COVID itu, setelah COVID-19 karena 2020 berdiri, setelah COVID 2021-22 itu ya kami menjadi apa ya, orang-orang yang diaspora gitu, orang-orang yang menyebar. Sekretariat pastinya tadinya ada di Noto Harjo di 18 Polos. Oh, di 18 Polos ya, Noto Harjo. 18 Polos ada tadinya sekretariat khusus Trimerjo Heritage. Kalau sekarang karena orang-orangnya sibuk, orang-orangnya nggak pernah kumpul, orang-orangnya pada sibuk aktivitas masing-masing, jadi ya kalau berdiskusi atau berkumpul ya via online atau daring gitu. Jadi sedikit vakum-vakum lah gitu ya, online aja ya. Oke, kita berlanjut lagi tentang heritage Trimerjo ya. Jadi ada sejarah apa saja di Trimerjo ini yang mana berhubungan dengan perkembangan kota metro ya, penyebaran kolonis di Lampung ini. Oke, gimana nih Mas Pandu tentang heritage di Trimerjo ini ya? Ada apa saja itu yang bisa disampaikan? Kalau di Trimurjo sendiri ada beberapa peninggalan warisan dari masa kolonisasi ya, khususnya yang paling kita sering lewati itu di jalur metro 3 Neneng, yaitu bendungan air. Salah satu bendungan air yang menjadi landmark Trimurjo. Oh ya, sebelum kita lanjut ke ini, sebelum adanya kota metro ini, jadi kotanya di Trimerjo itu dulu ya, Mas? Atau bagaimana, Mas? Oh enggak, ya Trimurjo itu bagian dari programnya kolonisasi Sukadana. Kolonisasi Sukadana ya. Trimurjo itu bagiannya dari kolonisasi Sukadana tanggal 5 April tahun 1935 itu masyarakat yang dari Gedung Tataan, orang-orang Jawa yang dipindahkan dari Gedung Tataan itu mulai datang ke Trimurjo. Tujuannya untuk mengelola lahan-lahan yang ada di Trimurjo. Makanya kalau metro itu bagian dari Trimurjo, Trimurjo bagian dari metro, kan metro itu di kolonisasi Sukadana, metro itu bagian dari salah satu pusat pemerintahannya. Kalau Trimurjo itu desa induknya. Trimerjo itu desa induknya ya. Jadi ada bedeng-bedeng di sana ya? Iya, ada bedeng. Pembagian
pembagian lahannya, pembagian tempat tinggalnya itu penyebutannya bedeng atau bedding, itu rumah sementara. Artinya dalam bahasa Belanda artinya rumah sementara itu. Jadi desa yang di pertamanya itu Trimerjo ya, di koloni ini ya. Bedeng 1 sampai bedeng 17 itu Trimurjo, bahkan sampai sekarang masih ada. Oh gitu, berarti hanya penunjang metro ya. Metro memang sudah disiapkan jadi ibu kota ya. Iya. Oke Mas, dilanjut tadi yang heritage peninggalannya di Trimerjo apa tadi? Bendungan ya? Bendungan, salah satu yang menjadi objek wisata dan objek sejarah. Itu salah satunya Bendungan Trimurjo. Kalau kita ke Tiga Neneng itu, kita dari sini kiri jalan itu kita ngelihat ada salah satu bendungan air di Kecamatan Trimurjo yang menjadi ikon dan menjadi cikal bakal nama Trimurjo itu sendiri. Karena gitu ya. Nama Trimurjo itu diambil dari kata Trimurdo. Trimurdo ya. Trimurdo yang artinya 3 kepala atau 3 sirah. Karena kesalahan penulisan oleh administrasi itu, maka orang-orang itu sering menyebutnya Trimurjo. Sebenarnya Trimurdo. Oh, Trimurdo ya. Atau dry hop itu ya, dry hop kanal gitu ya. Kanal. Dry hop kanal atau pintu air Trimurjo ya. Oke. Itu yang pertama ya, peninggalan di Trimurjo-nya adalah pintu air yang untuk irigasi ya. Irigasi. Dan yang kedua Mas? Kalau yang selain pintu air mungkin salah satunya Pasar Trimurjo mungkin ya. Pasar Trimurjo itu kan ada banyak ya Mas. Pasar Trimurjo itu mungkin sekarang kalau kita lihat ada Pasar Simbauringin, ada Pasar 18. Tapi yang menjadi yang saya temui di sumber-sumber di arsip itu Pasar Trimurjo yang menjadi penopang ekonomi pertama kolonisasi, itu Pasar Trimurjo yang ada di sebelah lapangan gitu. Oh ya, yang ini ya, dekat pinggir jalan itu ya. Sekarang pasarnya tidak terlalu ramai, tidak terlalu sebesar Pasar Simbauringin. Tapi itu penopang pertama ekonomi. Jadi masyarakat yang jual beli hasil buminya itu ada di situ. Jadi di pasar itu. Pasar pertama dikategorikan dari kolonis ini adalah Pasar Trimurjo tuh. Sekarang udah mulai sepi mungkin karena udah perubahan zaman ya. Karena terlalu jauh dengan pusat kota. Itu berarti itu jadi dulunya ramai sekali kayaknya karena pasar ya, satu-satunya pasar ya. Ada salah satu bukti primernya itu arsip yang dirilis oleh Kit LV, bisa dilihat di akunnya Trimurjo Heritage, itu ada gambar pasarnya. Gambar pasarnya. Nanti kita cantumkan juga ya di ini foto-foto masa lalunya, dan kalau ada juga foto-foto sekarangnya ya. Dan kemudian apalagi nih di sini Bendungan Argoguru ya? Oh ya, Bendungan Argoguru itu adalah bendungan yang menjadi pembuka saluran irigasi dari Sungai Wai Sekampung. Oh, Sungai Wai Sekampung itu ya? Jadi Belanda itu sebelum dia membuka suatu lahan kosong, kebiasaan Belanda itu menyiapkan segala hal dari segala aspek, baik irigasi maupun tingkat kesuburan tanahnya, dia cek dulu. Nah, makanya Bendungan Argogoro itu sebagai pintu air yang tujuannya adalah untuk mengairi wilayah-wilayah Trimurjo, wilayah-wilayah kolonisasi Sukadana. Pokoknya Trimurjo ke sana untuk sumber airnya ya. Nah, ini Bendungan Argogoro ini berarti dibangun oleh Belanda ya? Iya. Oh iya, di sini menurut data saya lihat di tahun 1935. 1935. Bendungan Argogoro ya. Kalau kita dari Tiga Neneng itu jembatan Tiga Neneng, itu tengok kiri, nah itu ada bendungannya. Oh, dekat dari jembatan situ? Jembatan Tiga Neneng, jembatan 2 itu, yang ke arah Natar. Kalau kita tengok kanan itu ada rel kereta, kalau tengok kiri Bendungan Argogoro. Kalau dari sini ya, masuk situ ya? Iya. Masuk sana ada Bendungan Argogoro tuh. Jadi jalannya menyimpang, yang mau ke Bandar Lampung, nah dia sebelah kiri. Kalau mau cuma dilihat ya lewat dari jembatan itu kelihatan. Dari jembatan Tegeneneng itu kelihatan ya. Kelihatan di bendungan. Sungai Wai Sekampung. Sungainya namanya Sungai Wai Sekampung. Terus yang ada lagi nih yang saya lihat datanya ya, Stanbird atau Jembatan Baja Batanghari Ogan. Oh, Arsbook. Nah, Arsbook itu
salah satu bukti kalau Trimurjo ini tadinya adalah didesain oleh pemerintah Belanda itu untuk kawasan industrial, kawasan-kawasan industri. Oh, buat kawasan industri? Iya, tadinya bukan kawasan pemerintahan tapi untuk kawasan industri. Karena jembatan Arsbuk itu arsitekturnya keras sangat kokoh, ya? keras. Itu jadi muatan untuk dilewati kendaraan berat lah ya. Kendaraan berat. Makanya saya pernah menemukan juga jembatan Arsbuk ini yang sama di Lampung Barat, hampir sama bentuknya. Karena kalau kita mengacu ke arsitekturnya, kita analis dari segi arsitekturnya, itu nggak mungkin di wilayah Trimurjo itu sebagai jembatan kalau hanya digunakan sebagai sarana penghubung itu dibuatnya terlalu kokoh seperti itu, karena mengingat pada saat itu untuk lalu lalang penduduk, untuk lalu lalang pegawai pemerintahan itu kayaknya terlalu kokoh lah gitu, nggak terlalu membutuhkan daya beban yang tinggi gitu, karena motor mobil zaman segitu kan masih minim. Nah itu diperuntukkan untuk lalu lalang kendaraan-kendaraan industri seperti bus, seperti truk gitu. Berarti di Batanghari Ogan ini dulu rencananya kawasan industri kali ya? Iya, kawasan industri. Kalau itu ditarik garis lurus itu sebenarnya kan karena sekarang ada rumah. Kalau dulu ditarik garis lurus itu seharusnya sebelah kanan itu harusnya sudah jadi mungkin kawasan pabrik, industri tapi tekstil. Sekarang nggak ada ya? Nggak, karena 1942 Jepang masuk, semua aktivitas mengenai Hindia Belanda itu kan gagal lah gitu ya, ditutup ya, proyek-proyeknya diberhentikan sementara, walaupun tahun 1945 kekalahan Jepang itu mereka berusaha merebut kembali tapi gagal. Jadi ya progresnya benar-benar mangkrak gitu. Oh, mangkrak. Jadi ya programnya batal lah gitu, terhenti ya. Terus ada juga ini apa tuh? Water sluice atau pintu KBH. Apa? Oh, pintu KBH. Pintu KBH ini pintu air. Pintu air ya. Pintu air ini ada banyak ya. Salah satunya saya lupa nama desanya, Bedeng 6 atau Bedeng 7 itu. KBH itu. KBH-nya apa ya maksudnya? Pintu air. Pintu air gitu ya. Jadi pintu air. Iya, itu jenis pintu air yang menggunakan kayak seperti katrol. Ini ya buka ya kalau itu tidak hanya di Trimurjo ya model pintu seperti itu, karena pintu air itu mekanismenya itu Belanda yang menciptakan. Saya lupa nama perancangnya, kayaknya pernah ada yang nulis deh. Ya. Itu digunakan juga di seluruh wilayah yang di bawah pemerintahan Belanda. Misalnya di Punggur, di area Punggur, Damraman Punggur itu dari wilayah Totokaton sampai wilayah Sritejo itu banyak pintu air yang serupa. Pintu air buka tutupnya menggunakan katrol. Oh gitu. Jadi intinya pintu air KBH ini adalah pintu yang bisa dikontrol pakai manual, pakai katrol gitu. Kalau dibutuhkan airnya dibuka, kalau nggak dibutuhkan ditutup atau bagaimana gitu ya. Nah itu rupanya peninggalan Belanda ya? Iya. Sekarang mungkin banyak yang niru juga sistem mekanisme yang kayak gitu ya. Ya terutama untuk pengairan inilah ya. Dinas PU gitu. Dinas PU ya. Terus saya lihat lagi ini ada lokasi folk school atau lokasi bekas sekolah rakyat. Sekolah rakyat di Simbawaringin itu. Simbawaringin ya, bukan? Sekarang jadi SD Negeri 1. Jadi pertama sekolah di situ tuh? Iya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekolah yang diperuntukkan untuk ya orang-orang ya, walaupun orang-orang latar belakang jargonnya orang-orang untuk orang rakyat biasa, tapi kan tetap aja sekolah yang bisa punya akses pendidikan itu hanya orang-orang tertentu, misalnya anaknya kiai, anaknya pejabat gitu. Inilah middle up lah ya. Walaupun itu folk school, tapi bangunannya hari ini kan udah nggak utuh karena udah namanya instansi pendidikan ya, selalu di peremajaan. Jadi untuk apa ya, originalitasnya udah nggak ada. Jadi letaknya aja, lokasinya aja ada ya di SD mana tadi, Simbarwaringin? SD 1 Simbarwaringin. SD Negeri 1 Simbarwaringin itu dulu folk schoolnya, sekolah pertama di sana ya. Sekolah rakyat yang diperuntukkan oleh untuk orang-orang pribumi, tapi levelnya yang dipilih lah di up ke atas. Lokasinya ada tapi bangunannya sudah tidak ada lagi. Bangunannya sudah tidak utuh, udah nggak ada, bahkan nggak ada. Karena saya pernah cari beberapa narasumber tentang orang-orang yang sekolah di folk school
Oh, school itu. Itu pernah penasaran sih, benar nggak sih Folk School ini beneran eksis? Maksudnya sesuai gitu dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan di wilayah Trimurjo gitu. Ternyata ada beberapa orang yang dulu dia sekolah di Folk School itu, pernah sekolah, tapi masih ada orang itu. Kira-kira. Dia diceritakan dari kakeknya. Oh, dia bapaknya. Jadi bapaknya sekolah ya. Bapaknya yang sekolah dan dia sekarang udah tua. Masih ada orangnya di 17 polos atau 17 polos ya, wilayah 17. Jadi bukan pelaku sejarah berarti ya. Dia nyebutnya kalau dulu bukan sekolah, kata yang ngaji. Ngaji. Jadi mengkaji. Mengkaji gitu kan ya. Mengkaji lah. Waktu saya gali itu ada nggak orang sini sih yang pernah sekolah di Folk School? Karena saya udah wawancara panjang lebar, nggak ada kalau yang sekolah. Kalau ngaji ada, emang ada di Simbauring ini ada tempat ngaji. Maksudnya ngaji kan dalam benak saya itu kan ya baca Quran gitu. Ternyata mengkaji ilmu pengetahuan gitu kali ya. Secara apa ya? Secara linguistik mereka itu mengkaji ya, belajar gitu, belajar. Oh ternyata ada, tapi karena kakeknya itu orang tuanya dia itu emang anaknya salah satu pejabat dulu di Solo yang dipindahkan di sini gitu, makanya dia bisa ngaji, boleh ikut ngaji. Ternyata kayak akung saya kan juga salah satu founder pendirinya pendidikan di Trimurjo. Namanya Mbah Kairan. Kalau kita bicara lingkup pendidikan ya Om ini, panjang lebar mungkin. Kemudian saya bandingin datanya. Tadi saya dapat informasi kalau emang yang bisa mengkaji itu orang-orang anaknya kiai, anaknya pejabat gitu. Kemudian saya tanya dulu waktu orang tua saya masih ada, apa benar orang-orang di sini tuh emang dulu nggak boleh sekolah di Folk School gitu? Iya. Nggak boleh. Makanya dulu akungku punya misi untuk buat salah satu lembaga pendidikan. Sampai sekarang masih ada lembaga pendidikannya, namanya Yayasan Pendidikan Purnama. Oh, itu untuk saingan orang-orang lokal lah yang bisa sekolah ya. Karena itu kalau Purnama itu berdirinya pasca kemerdekaan ya. Oh, pasca udah 1970-an. Karena waktu kecil akung saya itu punya merasa iri lah. Kok orang-orang bisa sekolah, kok anak lain nggak bisa gitu. Nah, makanya dia punya misi untuk menumbuhkan kultur pendidikan di Trimurjo itu dari segala kelas gitu, dari kelas bawah sampai kelas atas itu kalau bisa aktif gitu. Pemerataan lah gitu ya. Tahun 1973 berdirilah SMA, Yayasan Pendidikan Purnama dulu. Sampai sekarang masih ada sekolah. Masih ada ya. Itu istilahnya pendamping untuk Folk School ini yang orang yang tidak bisa sekolah ya. Latar belakang didirikannya dari Folk School itu dia ngelihatnya. Terus ini Mas Pandu, ada lagi nih yang belum termasuk di sini mungkin mengenai Trimurjo Heritage ini yang mau disampaikan mungkin. Apakah udah kalau Trimurjo Heritage ini mungkin banyak yang tanya ya, Trimurjo Heritage itu apa lembaga resmi atau gimana? Kalau banyak yang tanya sebenarnya tentang keberadaan Trimurjo Heritage, karena untuk beberapa tahun ini vakum dalam arti secara organisasi. Kalau personal kita masih aktif semua. Apakah ada hubungannya dengan kota Metro? Ngapa kok ada Trimurjo Heritage? Kenapa ada Metro Heritage, ada Sukadana Heritage, ada Lampung Timur Heritage gitu? Karena kita sebenarnya satu lingkup pertemanan gitu, yang kebetulan sangat suka sejarah, sangat suka mengkaji sejarah. Kebetulan kita tinggal di tempat yang saya di Trimurjo, ada yang di Metro, ada yang di Lampung Timur gitu, dan kita mendirikan organisasi. Jadi kalau dibilang resmi dari pemerintah atau enggak, kita sifatnya individu, independen gitu, berdiri sendiri. Kalau hal-hal yang lain mengenai Trimurjo Heritage itu, misal apakah ini disupport oleh pemerintah, ya bisa jadi kayak kita pernah disupport, juga pernah berdiri sendiri gitu, pernah ikhtiar sendiri. Tapi apa hubungannya kemudian antara Trimurjo Heritage dan Metro Heritage? Karena sekarang secara administrasi Trimurjo dan Metro itu dua hal yang berbeda, kayak koin dibelah, kayak dua sisi koin gitu, walaupun
walaupun satu bentuk tapi kan tidak sama gitu, ada kanan ada kiri. Apalagi sekarang udah beda ya, dia Lampung Tengah ini ya, makanya dia metro ya. Tujuannya Trimurjo Heritage ini kan untuk mengedukasi masyarakat untuk pernah terjadi historinya di sana ya, bahwa kita dan metro dan dan Batanghari dan Sukadana itu adalah bagian dari satu komponen cerita gitu, bagian dari satu narasi sejarah. Kenapa kok orang-orang Jawa di sini? Tapi bukan bermaksud untuk memunculkan primordialisme. Primordialisme itu apa ya? Ya, unsur kedaerahan lah. Unsur kedaerahan yang tinggi gitu enggak ya, Pak? Ini kita hanya menginformasikan sejarah. Menginformasikan. Cuman ya masyarakat mungkin ada yang menerima karena dia suka, ada yang emang nggak menerima karena emang dia nggak suka dengan dunia sejarah gitu, menganggapnya udah sih masa lalu gitu. Padahal penting, soalnya misalnya administrasi Trimurjo itu kan wilayah yang nanggung, wilayah yang apa ya, kalau mau ikut metro ya sekarang ya bagian dari Lampung Tengah, tapi kalau ikut Lampung Tengah soal administrasinya jauh ke Gunung Sugi. Iya. Makanya melalui pendekatan historis seperti ini, kalau masyarakatnya sadar gitu kan, mungkin bisa menjadi solusi. Oh, ternyata kita tuh bagian dari metro, ternyata kita tuh emosionalnya ke metro lebih dapat gitu. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya ya, keberadaan Trimurjo zaman dulunya itu adalah sangat berpengaruh di kolonisasi Sukadana, yang mana pada waktu itu adalah Sukadana, Metro, dan Trimurjo. Dan kalau melihat penamaan bedengnya, di sana ada bedeng 1 ya Mas ya. Bedeng 1. Berarti ya dulu pertama-tama penetapannya di situ ya, sebelum dijadikannya kota Metro ini sebagai pusat pemerintahan atau sebagai pusat kota ya. Jadi keberadaan Trimurjo sangat memegang peranan penting terhadap terbentuknya kota metro lah gitu, dan juga mensuplai perairan dan untuk mengairi sawah-sawah dari Trimurjo ini ya. Oke, Mas Pandu, terima kasih nih atas informasinya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan berfaedah ya bagi kita semua ya. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada ya. Oke teman-teman, demikianlah ya kita bersama Mas Pandu, penggiat sejarah Trimurjo Heritage. Terima kasih ya Mas Pandu ya. Sampai di sini dulu bincang-bincang ringan kita. Sambung lagi di next video. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Oke.